وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah menjadi pertemuan yang bermanfaat dan diberkahi. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita semuanya sekeluarga, amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, yaitu surah Al-Maidah ayat 74. Ayatnya cukup sederhana, cukup pendek, tafsirnya pun juga sangat sederhana ayat ini, tapi ayat ini mempunyai ibrah yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menyangkut prinsip hidup manusia, di mana manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Manusia itu tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Karena itu supaya kita nanti tidak diazab oleh Allah, diampuni oleh Allah, maka kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah setiap saat. Karena kesalahan kita ini setiap hari luar biasa. Setiap hari juga kita harus ingat kepada Allah, bertaubat. Karena biasanya apa? Biasanya kita itu suka tidak ingat akan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, dan juga tidak ingat akan perlunya kita selalu bertaubat kepada Allah. Sama-sama nggak ingat. Nah, kalau melakukan kesalahan itu gampang gitu, tapi taubatnya susah. Karena sama-sama nggak ingat. Melakukan kesalahan tanpa sadar, karena memang berbuat dosa dan salah itu sangat gampang, ya, sangat gampang. Tanpa diberi pelajaran pun manusia itu gampang melakukan kesalahan. Tapi manusia itu susah bertaubatnya. Karena apa? Nggak ingat kalau dia butuh taubat, nggak ingat kalau dia sudah melakukan kesalahan gak ingat, taubatnya juga gak ingat. Yang diingat apa oleh manusia ini? Yang senantiasa diingat oleh manusia adalah dunia. Itu aja yang diingat setiap hari. Ingat dunia pagi, ingat dunia, bangun tidur ingat dunia, siang ingat dunia, malam ingat dunia, mau tidur juga ingat dunia. Dunia aja terus sepanjang hari. Sehingga apa? Lupa bahwa kita itu setiap hari butuh bertaubat kepada Allah. Begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan lebih jauh tentang ayat ini, kita baca terlebih dahulu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. Kita ulang lagi. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. Ya, cukup pendek, ayatnya juga cukup gampang kita baca, tajwidnya juga sederhana, nggak ada yang rumit. Tinggal kita melatih supaya bacaan kita tiap hari bisa lebih bagus. Dan kalau kita ingat baca Quran, tentu kita ingat dengan bulan Ramadan yang mulia yang sebentar lagi akan tiba. Mudah-mudahan kita ini semakin dekat kepada Ramadan, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita ini diberi kemampuan oleh Allah untuk belajar Al-Quran ayat demi ayat, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Meskipun setiap minggu hanya satu kali dan setiap minggu hanya satu ayat, tapi yang penting bukan banyaknya kata Rasulullah, tapi yang penting adalah istiqomahnya. Baik, kita artikan perkata afala, tidak. Ya, mengapa tidak? Nah, sebetulnya ada tiga itu. Ada a, ada fa, ada la. A itu mengapa atau kenapa, fa itu maka, la itu artinya tidak. Di situ ada tiga kata yang digabung menjadi satu, yaitu afala. Mengapa atau maka, kenapa tidak. Yatubuna. Taubat. Mereka bertobat. Mereka bertaubat. Karena di situ bentuknya fi'il mudhari, maka itu menandakan bahwa pekerjaan ini harus selalu dilakukan. Ya, menunjukkan bahwa pekerjaan ini terus-menerus dilakukan. Jadi taubat itu nggak bisa sekarang taubat, saya sudah taubat kok, nggak bisa. Karena manusia itu apa? Manusia itu setiap saat, bahkan setiap waktu yang kadang-kadang sadar ataupun tidak, selalu melakukan kesalahan. Oleh karena itu dia harus senantiasa bertobat. Nah, buktinya apa? Ini Allah bilang dengan kata-kata yatubuna, fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaan yang dilakukan terus-menerus. Ya, mereka selalu bertaubat. Mereka bertaubat. Mengapa mereka tidak bertaubat? Ilallahi, kepada Allah, wa yastaghfirunah, dan
dan mereka memohon ampun kepadanya. Dan mereka memohon ampun kepadanya. Dan mereka beristighfar kepadanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebetulnya ayat ini ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, tentu saja. Apa itu? Yaitu suatu maksiat, suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Betapa panjangnya Allah bercerita tentang orang-orang Yahudi, tentang kedurhakaannya, tentang keingkarannya, tentang keberaniannya kepada Allah, tentang kedengkiannya terhadap kebenaran dan terhadap kaum muslimin, juga tersesatnya orang-orang Nasrani yang berpendirian, berkeyakinan dan mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah. Innallaha huwal Masihu ibnu Maryam, ayat 72 kalau nggak salah ya, bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Dia juga mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. Innallaha salisu salasah. Jadi Allah itu adalah salah satu Tuhan saja di jagat raya ini dari 3 Tuhan. 3 Tuhan itu siapa? Ya, Allah, kemudian Tuhan Bapa yang di sorga yaitu Allah, Tuhan Anak yaitu Isa Al-Masih dan Roh Kudus. Nah, ini adalah bentuk kesalahan kepada Allah yang sangat besar. Bahkan ada dalam salah satu ayat di surah An-Nisa bahwa perbuatan menyekutukan Allah, syirik kepada Allah adalah dosa yang tak terampuni. Di sini di ayat ini Allah mengatakan, nah kenapa mereka itu enggak bertaubat saja kepada Allah dan senantiasa memohon ampun kepadanya. Wallahu ghafurur rahim. Jadi satu aja. Apa artinya? Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kenapa kok gak mau bertaubat? Kenapa kok gak mau mohon ampun kepada Allah? Nah, padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apapun dosanya Allah pasti ampuni, asalkan manusia itu mau datang kepada Allah, mau meminta ampunannya, mau bertaubat kepadanya, apapun dosanya. Seperti hadis yang sering saya bacakan, lau balagat dzunubuka ananas sama, andaikan dosa-dosamu itu setinggi langit, ya, asalkan apa? Summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli, kata Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan penjelasan yang lebih rinci dengan membaca tafsirnya para ulama, kita baca ayat ini. Yang pertama Pak Hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa tidak mereka bertobat kepada Allah dan mereka memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Iya. Kemudian Pak Anggi.
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Luar biasa. Terakhir Pak Panggi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca ini dari ayat yang mulia ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat kepada siapa saja yang menjadi sahabatnya. Bagaimana sabda Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an karena ia nanti di hari kiamat akan datang kepada para pembacanya, kepada para sahabatnya. Baik. Kalau gak ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan bacaan, saya lanjutkan dengan membaca tafsir. Tafsirnya sangat sederhana karena memang ayatnya pendek juga. Saya pertama bacakan dari tafsir Al-Munir. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan senantiasa memohon ampun kepadanya? Padahal Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsirnya adalah ayat ini menerangkan bahwasannya meskipun mereka telah berbohong dan berdusta, maksudnya adalah orang-orang Nasrani, di dalam hal ketuhanan yang mereka buat-buat sendiri, tapi karena kemurahannya, karena kelembutannya, karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, dia tetap menyerukan kepada mereka semuanya agar mereka mau bertaubat kepada Allah dari kemusyrikan yang telah mereka lakukan. Meminta ampunan kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan membuktikannya dengan amal soleh. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Tafsir Al-Munir. Berikutnya saya bacakan dari Tafsir Kementerian Agama. Ayat ini menerangkan bahwasannya tingkah laku atau perilaku orang-orang Yahudi itu sangat mengherankan. Meskipun mereka telah menerima ayat-ayat yang mengandung peringatan dan ancaman, hati mereka tetap tidak bergerak, tetap tidak tergerak untuk kembali kepada Allah dan mohon ampunannya. Nah, ini kenapa? Karena memang kalau manusia itu melakukan kesalahan, maka akan timbul rona. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun.
akan timbul rona-rona hitam, akan timbul bintik-bintik hitam yang akan menutupi hatinya. Sehingga apabila dia tidak pernah bertaubat, bintik-bintik hitam itu akan terus menebal dan akan mengeras, sehingga hatinya meskipun diingatkan dengan kebenaran berkali-kali dan terus-menerus, tetap mereka tidak akan tergerak hatinya, tidak akan bisa menembus hati mereka. Karena apa? Karena cahaya itu tidak akan menembus sesuatu yang telah tertutup. Ya, sebagaimana misalnya kita memberi cahaya kepada sesuatu yang ada penghalangnya, ada temboknya, ya gak akan tembus, gak akan bisa menerangi sesuatu itu. Demikian pula dengan hati. Ya, demikian pula dengan hati. Padahal Allah adalah zat yang maha menerima taubat bagi yang tenggelam di dalam kesesatan, lalu dia benar-benar bertaubat, beriman dan bertakwa, dan dibuktikan dengan berbuat baik, dibuktikan taubatnya, takwanya dengan amal soleh. Tidak hanya dengan ucapan saja, oh ya aku sudah taubat, tapi tetap saja dia tidak berbuat baik. Ya, ngomongnya udah taubat tapi tetap saja nggak sholat, ngomongnya taubat tapi tetap saja gemar bermaksiat. Ya, itu tafsir Kementerian Agama cenderung kepada orang-orang Yahudi. Tapi sebenarnya ayat ini ditujukan kepada kedua-duanya, ditujukan baik kepada orang-orang Yahudi ataupun kepada orang-orang Nasrani. Kenapa ayat ini dituliskan di dalam Al-Quran? Ya, tentu saja ini ayat juga buat kita semuanya, ya, supaya tidak meniru perilaku mereka yang tidak mau bertaubat. Salah itu, maksiat itu adalah hal yang wajar bagi manusia. Karena apa? Karena manusia itu adalah tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Ya. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang bersalah tapi mau memperbaiki kesalahannya. Menyesal dengan kesalahan yang telah dia perbuat, lalu dia mau memperbaiki kesalahannya dan berazam tidak mau mengulanginya lagi. Nah, begitu kira-kira. Nah, kira-kira begitu tafsir dari surah Al-Maidah ayat 74. Tafsirnya cukup singkat, cukup sederhana, tapi ayat ini betul-betul luar biasa. Manfaatnya memberikan pelajaran bagi kita semuanya tentang pentingnya bertaubat, pentingnya beristighfar kepada Allah. Nah, jangan lupa beristighfar setiap hari dan bertaubat setiap hari. Nah, bahkan Rasulullah saja yang sudah dijamin maksum, dijamin terlepas dari kesalahan dan dosa, beliau tetap setiap hari itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali setiap hari. Nah, kita aja yang tidak punya jaminan seperti itu, malas beristighfar, malas bertaubat kepada Allah. Jangan ya. Kita ini sudah banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat, maka tetap setiap hari harus ingat dengan dosa-dosa kita untuk tidak kita ulangi. Bertaubatlah, beristighfarlah. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, manusia itu berbuat dosa itu banyak yang tidak ingat. Bertaubatnya pun juga tidak ingat. Jadi tidak ingat, pokoknya tidak ingat salahnya, tidak ingat dosanya, tidak ingat juga taubatnya, tidak ingat juga istighfarnya. Nggak ingat kalau dengan hal-hal gitu. Yang diingat apa oleh manusia itu? Yang diingat setiap hari adalah dunia saja. Ya, bangun tidur mikir dunia, ya, mau tidur juga
mikir dunia. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dunia saja yang diingat. Makanya penyakit umat akhir zaman itu apa kata Rasulullah? Cinta dunia dan takut kepada mati. Ya, cinta dunia dan takut kepada kematian. Ini penyakit yang luar biasa yang akan menimpa umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita tidak terkena dengan penyakit itu. Ya, ini tafsir dari Al-Maidah ayat 74. Langsung kita lanjutkan dengan ibrahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 74 ini? Yang pertama, pelajarannya adalah bagi yang telah tersesat, kembalilah kepada jalan Allah dengan cara bertaubat. Kalau di ayat ini dulu ya berkaitan dengan umat kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari Tuhan yang tiga, atau Allah itu adalah huwal Masih ibnu Maryam, adalah Isa putra Maryam. Nah, bagi yang telah tersesat, kembalilah kepada jalan yang benar, kembalilah kepada jalan Allah. Maksudnya bagaimana caranya? Dengan cara bertaubat. Ya, udah tersesat ya segera sadar sendiri. Karena orang-orang yang tersesat itu kadang susah diingatkan, apalagi manusia itu punya sifat apa? Punya sifat merasa benar sendiri. Itu sifatnya manusia itu. Merasa benar sendiri. Udah tersesat, dia kalau diingatkan mengaku apa? Tidak salah. Ya, kalau tersesat masih mengaku salah, masih lumayan itu. Ya, udah tersesat mengakunya benar, kan gitu. Loh Pak, kalau mau ke Lumajang itu belok kiri gitu. Loh enggak bener ini. Enggak bener ini, saya udah biasa lewat sini, padahal salah. Diingatkan enggak mau karena merasa benar. Segera kembali kepada jalan Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara bertaubat. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, bertaubat itu adalah salah satu cara Allah mengampuni kesalahan dan dosa manusia. Ini, jadi salah satu cara Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa manusia adalah bertaubat. Nah, kemudian cara yang lain apa? Pernah kita jelaskan dahulu bahwa Allah mengampuni dosa manusia itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara bertaubat. Yang kedua dengan banyak berbuat baik. Dan yang ketiga kalau udah tidak bisa terhapus dengan keduanya, maka Allah menurunkan atau memberikan ujian kepada yang bersangkutan. Nah, ini 3 cara Allah mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, bertaubat, berbuat baik, dan yang terakhir, kalau tidak mempan dengan kedua cara itu, Allah berikan ujian kepada kita semuanya. Nah, maka ingat-ingat kalau kita dapat ujian dari Allah, berarti kesalahan kita ini lumayan gitu loh. Lumayan karena apa? Udah tidak mampu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Begitu. Pelajaran yang ketiga adalah tentang syariat bertaubat. Bagaimana syariat bertaubat atau cara-cara bertaubat yang benar? Yang pertama adalah dia harus muslim. Dia harus Islam. Orang yang tidak Islam atau orang kafir, taubatnya adalah dengan masuk Islam tentu saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah dengan ikhlas, hanya karena Allah, bukan karena ingin diakui oleh manusia. Taubat itu karena Allah. Nah, jangan karena orang lain. Oh, saya sudah taubat, gak usah bilang-bilang.
Ya, nggak usah bilang-bilang ke manusia, ngapain? Ya, manusia mau menganggap kita udah bertaubat atau enggak, ya urusannya dia, urusan kita dengan Allah. Ya. Yang ketiga, syariat bertaubat adalah mengakui dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Akui di depan Allah. Yang keempat, menyesal. Menyesal dengan sungguh-sungguh, dengan penyesalan yang mendalam. Tenanan gitu loh, menyesal tenanan, menyesal benar-benar. Kemudian berikutnya yang kelima adalah dengan meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini yang kelima. Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan dosa yang sudah kita lakukan. Ngomongnya bertaubat tapi kemaksiatan tetap jalan, bohong itu taubatnya nggak sah. Ya, taubatnya tidak sah. Yang kelima, yang keenam, mengembalikan setiap hak kepada yang berhak. Nah, ini kalau kesalahannya adalah berbentuk kesalahan terhadap kepada sesamanya, kepada sesama manusia. Nah, ini agak berat ini. Kesalahan kepada orang lain itu lumayan berat. Karena apa? Harus mengembalikan setiap hak kepada yang berhak. Kalau itu berbentuk harta atau barang, ya dikembalikan. Kalau berbentuk tuduhan, berbentuk ghibah, ngerasani, maka dia harus minta maaf dan memperbaiki nama baiknya di majelis-majelis atau di tempat-tempat atau di pos-pos kita melakukan penggibahan. Nah, berat kan ini? Luar biasa ini kalau kesalahannya tidak adalah kepada sesama manusia. Yang ketujuh, pelajarannya atau syariat bertaubat itu adalah dilakukan sebelum nafas sampai di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat. Nah, giliran sudah nafas di tenggorokan, mau bertaubat sebagaimana Fir'aun, udah terlambat taubatnya. Oh, kalau begitu saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, udah telat. Ya, tidak diterima taubatnya. Atau ketika matahari udah terbit dari barat. Nah, udah matahari terbit dari barat, kemudian berbondong-bondong menyesal, berbondong-bondong bertaubat kepada Allah. Ya, sudah terlambat. Matahari sudah terbit dari barat. Ya. Atau nafas sudah di tenggorokan, sudah tidak diterima lagi taubatnya. Lakukanlah sebelum nafas sampai di tenggorokan atau matahari terbit dari barat. Yang kedelapan, pelajarannya adalah istiqomah di dalam kebaikan setelah bertaubat. Setelah berikrar mau bertaubat, istiqomahlah dalam kebaikan. Ya, ini taubatnya baru syah, taubatnya baru benar. Ya, jangan bertaubat tapi tetap istiqomah dalam dosa, istiqomah dalam kemaksiatan, ya bohong taubatnya. Meskipun ngomongnya bertaubat. Aduh, taubat aku, nah besok lakukan kesalahan lagi. Namanya apa namanya? Taubat sambel namanya. Ya, sekarang pedes ya, aduh pedes ya aku. Tadi kenapa ya beli pakai sambel ya? Ternyata besok cari sambel lagi. Gitu. Itu namanya taubat sambel. Udah ngomong bertaubat, tetap saja melakukan kesalahan. Ya, tapi kalau udah nggak sengaja lakukan kesalahan, ya taubat lagi. Ya bagaimana lagi? Manusia itu tidak lepas dari dosa dan salah. Yang kesembilan, meningkatkan kebaikan dan amal soleh. Ya, tingkatkan kebaikan dan amal soleh. Itu sebagai tanda bahwa kita bertaubat benar-benar. Nah, ngomong bertaubat tapi tidak meningkatkan amal baik, ya itu bohong taubatnya. Nah, kalau kita ringkas tentang syariat bertaubat atau cara bertaubat itu paling tidak ada 3 macam. Paling tidak ada
3 macam. Menurut Imam An-Nawawi. Yang pertama, menyesal dengan sesungguhnya, dengan penyesalan yang mendalam. Yang kedua, berhenti dari dosa. Dan yang ketiga, bertekad kuat tidak mengulanginya lagi. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat adalah perbanyaklah istighfar. Nah, tadi kan ayatnya afala yatubuna, mengapa mereka tidak bertaubat ilallah kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan beristighfar dan senantiasa beristighfar kepadanya. Perbanyaklah istighfar. Sebagaimana Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini kalau istighosah sering dibaca ini ya. Ini di dalam surah Nuh ayat 10. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ini pentingnya istighfar. Pentingnya istighfar. Istighfar itu tidak hanya untuk meminta ampun, tidak hanya untuk minta ampun terhadap dosa-dosa kita, tapi istighfar itu juga sebagai kunci rizki. Ini keutamaan istighfar sebagai kunci rizki. Nah, penting ini istighfar ini, setiap hari kita beristighfar. Rasulullah saja yang sudah dijamin maksum beristighfar setiap hari minimal 70 kali. Astagfirullah, astagfirullah, begitu. Diulang-ulang saja, diresapi yang mendalam. Tidak usah cepat-cepat bacanya. Nah, cepat-cepat nanti malah nggak menghayati ya. Bukan jumlahnya, tapi diresapi yang mendalam. Ya jumlah penting juga sih, cuman makna dari istighfar itu sendiri yang harus kita hayati. Kita baca astagfirullah betul-betul merasuk gitu ke dalam hati kita. Nah, ini istighfar adalah sebagai kunci rizki. Nah, kita ketahui sifat manusia adalah apa tadi? Cinta dunia, takut mati, dan cinta kepada harta benda. Ya, ini sifat manusia. Kita sering mendengar di surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bahwa kalian itu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Atau di surah At-Takasur bagaimana? Alhaakumut takasur. Sesungguhnya apa? Berlomba-lomba dalam hal dunia, berbanyak-banyakan harta, itu telah melalaikan kalian. Telah melalaikan kalian, kata Allah. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan itu? Sampai kapan manusia itu berperilaku seperti itu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia disumpal mulutnya dengan tanah. Artinya di dalam kubur. Artinya sampai mati manusia itu kayak gitu. Makanya ini harus kita lawan. Apa berarti nggak boleh kaya? Ya kaya boleh kaya, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Sebagaimana kata Umar, bagaimana? Ya, harta itu di tangan saja. Ya, jangan merasuk ke dalam hati. Ya, harta itu di tangan saja, jangan sampai merasuk ke dalam hati. Mosok datang ke masjid bawa sandal baru, sandal bagus, sholatnya kepikiran sandal, takut hilang. Waduh, sandalnya sudah masuk di dalam hatinya. Inilah manusia. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku mengatakan, meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilus sama'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin
wa banin. Memperbanyak harta kalian dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mengadakan kebun-kebun untuk kalian dan sungai-sungai untuk kalian. Luar biasa ini keutamaan istighfar. Ya, luar biasa. Pertama, diampuninya dosa-dosa. Yang kedua, Allah kirimkan hujan, memperbanyak anak, memperbanyak harta, dan memperbanyak lahan sawah ladang dan sungai-sungai untuk kalian. Luar biasa untuk untuk rizki kita. Perbanyaklah istighfar agar apa? Agar rizki kita dimudahkan oleh Allah. Istighfar itu adalah kunci rizki. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Dari tadi kita ngomong istighfar dan taubat ya. Bedanya apa sih? Bedanya istighfar itu mohon ampun dari dosa yang telah kita lakukan. Kalau taubat itu adalah tekad untuk tidak melakukan kesalahan dan dosa, mohon perlindungan dari dosa yang dikhawatirkan akan terjadi kemudian. Itu taubat ya. Itu kalau disebut bergandengan. Itu kalau disebut bergandengan. Tapi kalau disebut bersama-sama dalam satu kalimat, maka artinya ya sama. Maksudnya taubat gitu. Artinya sama. Ada pepatah bagaimana dulu yang pernah saya sampaikan, idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jatama'a. Kalau disebut bersamaan itu berbeda, kalau disebut berbeda berarti sama. Dengan istighfar maka akan dimudahkan berbagai urusan, terhindar dari musibah, lebih dekat kepada Allah dan lain-lainnya. Ini luar biasa istighfar. Perbanyaklah istighfar. Itu pelajaran yang keempat. Kemudian pelajaran yang kelima atau yang terakhir adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagaimana firman Allah dalam hadis qudsi yang saya sampaikan tadi, lau balagat dzunubuka ananas sama', andaikan dosa-dosamu setinggi langit, summastaghfartani, asalkan engkau mau mohon ampun kepadaku, kata Allah, mau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Luar biasa Allah. Betapapun banyak dosa yang telah kita lakukan, Allah akan mengampuninya. Ya, Allah akan mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan asalkan kita mau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar-benar, dengan taubat nasuha, dan mohon ampun kepadanya. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Itulah 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang sederhana ini, ayat yang cukup singkat tapi maknanya mendalam. Surah Al-Maidah ayat 74. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran tafsir kita ini, ada yang mau ditanyakan barangkali? Baik, saya kira cukup jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang telah kita dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ayat ini, ayat yang kita baca ini menjadi sahabat kita sampai kita
selamat dari dahsyatnya api neraka nanti. Karena apa? Karena Al-Quran ini akan datang kepada kita, sahabatnya, kepada para pembacanya di hari kiamat untuk memberikan pertolongan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ini, kita akhiri majelis kita ini, pertemuan kita ini dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.